Bupati Cirebon berasal dari istri Ibu Ayu orang Cianjur. Saya kasih Anda 300 juta. Setiawan Cianjur itu saya pikir dia sudah melakukan banyak hal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi atau akrab disapa KDM, dia memperlihatkan biodata semacam KK, KTP, akte. Saya maju dalam kebenaran kok, tenang aja, saya yakin. Benar 300 juta bukan uang haram kan? Kalau setahu saya ya, banyak sesudah setahu saya penjajah ini supir. Baru ya, tadinya saya melindungi Anda, sekarang terserah lu ya, sana lakukan saja sana. Naik nggak itu Anda nanti bisa didukung sama geng-geng motor Anda itu suaranya untuk jadi calon gubernur. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik, ya. Kang Deddy Mulyadi membuat pernyataan, siapa yang bisa membuktikan kalau Peggy Setiawan Cianjur itu anak Bupati Cirebon akan mendapatkan uang 300 juta dari Kang Deddy Mulyadi. Pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini yang membuat banyak orang berpikir kalau Kang Deddy Mulyadi balik arah dalam mencari bukti di kasus Vina. Ini menurut pemikiran saya, Kang Deddy Mulyadi membuat pernyataan atau bisa dibilang sayembara 300 juta ini untuk menarik orang supaya mau bersuara dengan diiming-imingi uang 300 juta. Siapa tahu ada yang mau bersuara atau memberikan kesaksian karena uang 300 juta. Itu menurut saya pemikiran Kang Deddy itu sebenarnya mau, ayo siapa yang bisa membuktikan, sini buktinya. Karena Kang Deddy ini perlu bukti itu untuk diserahkan ke penyidik. Ini harus bukti otentik, karena kalau tidak otentik kan diberikan ke penyidik, ini pasti ditolak teman-teman. Jadi menurut pemikiran saya, Kang Deddy ini masih tetap pada jalurnya mencari bukti di kasus Vina teman-teman. Sana DPO tetap lakukan, bukan dilarang. Kalau ada ciri-ciri orang yang mendekati dengan daftar DPO, orang-orang yang dicurigai seharusnya itu dibawa ke penyidik, periksa di kepolisian, bukan periksa yang namanya DNA-nya. Yang berkepentingan mencurigai dia ada kemiripan dengan ayahnya atau tidaknya itu penyidik, kepolisian. Saya bukan hukum, orang para hukum, tapi paham ke jalur itu. Setiawan Cianjur itu saya pikir dia sudah melakukan banyak hal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dibantu oleh ini orang siapa lagi nih ikut muncul di kasus Peggy Setiawan. Ini banyak orang baru ikut komen ini di kasus Vina ini. Menebuskan ijazahnya sampai terakhir tes DNA. Tapi netizen masih belum percaya karena katanya ada alasan-alasan yang entah dari umurnya yang salah lah. Nah, seandainya Peggy Setiawan Cianjur itu memang bersalah, semoga ada bukti otentik yang tidak bisa dibantahkan lagi bahwa yang dibuktikan selama ini oleh dia ternyata salah, bahwa dia memang orang Cirebon, katakanlah begitu. Tapi seandainya dia memang benar-benar orang Cianjur, dia benar-benar anak Pak Cecep, dan netizen salah, apakah para netizen mau minta maaf sama Peggy Setiawan sekeluarga? Capek loh Peggy Setiawan itu. Kalau memang dia tidak bersalah, benar-benar tidak bersalah ya faktanya, dia bolak-balik capek beberapa bulan dia membuktikan segala macam dan tidak dipercayai. Kalian mau minta maaf gak kalau memang Peggy Setiawan itu tidak bersalah? Kasus ini tuh tidak bakalan terungkap gitu guys, selagi ya ini dia sama ini belum dites DNA apakah mereka benar-benar anaknya dari Bupati Cirebon atau tidak gitu. Kan katanya ya
anaknya Bupati Cirebon itu pelakunya gitu. Kalau memang di antara salah satu ini ada yang mirip, kemungkinan kasus ini tuh sudah selesai dan kita semua sudah tenang. Baru di Indonesia loh, calon gubernur melarang orang mencari daftar 3 DPO. Nggak usah lagi ini, nggak usah itu lagi. Maksudnya mau kerjasama dengan oknum pejabat yang ada di Jawa Barat. Bertahan gitu bobroknya Jawa Barat gitu ya. Hukum di Jawa Barat itu bertahan. Coba ini kalau kasus yang ada di Jakarta udah kelar. Nggak sampai 8 tahun calon gubernur. Kalau lo bukan orang hukum mending diam. Indonesia tidak boleh diam, harus teriak suaranya. Kita sama rata, meskipun dia calon gubernur, pertahankan DPO itu. Karena itu udah melakukan pembunuhan. Seandainya kamu yang komen itu anakmu yang diperkosa bergilir, seandainya anakmu yang dipukul mati, diperkosa bergilir, itu apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Ya, harus Indonesia harus ada yang teriak seperti orang gila, harus, supaya pejabat Jawa Barat oknumnya itu ketuanan. Enak aja kasus Pina aja sampai seorang perempuannya dilecehkan, diperkosa bergilir sampai meregang nyawa. Kalian pembunuhnya kalian lindungi, enak aja. Nyawa itu perempuan, wajar kalau perempuannya menyala. Kau siapa komen? Kenapa juga kalian takut kalau saya juga teriak? Supaya kasus ini cepat selesai, DPO itu cepat tertangkap, limpahkan saja ke Mabes Polri. Ya, Mabes Polri harus sejujur-jujurnya, jangan pandang bulu, sekalipun dia anak pejabat tinggi di negara kita ini. Indonesia harus ada kata presiden dulu yang mengakui yang namanya Bu Susi Pujiati, harus ada orang gila, seperti orang gila, biar dia teriak kebenaran itu. Jangan menyimpan bangkai di Indonesia ini. Ketumanan kalian. Siapa yang mau iniin lagi? Jangan sosok manis deh. Ya, baru jadi calon loh. Baru mau calon, belum jadi loh, udah melarang orang mencari DPO. Itu karena hasil ilmiahnya Sudirman. Panggil Sudirman kembali, panggil Dede, panggil AE, tunjukkan itu, ya. Iya, baru calon loh, sudah melarang orang mencari DPO 3 pelakunya. Masih ada 3 pelaku yang masih dicari. Kok dilarang? Karena hasil ilmiah dari Sudirman. Itulah videonya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan itu Rudiana.